Baik, Buder, Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sebelum kita mulai saya ngecek dulu Buder, Bapak Ibu untuk perwakilan setiap sekolah. Yang pertama dari Telogo, apakah sudah ada? Sudah Pak, kurang satu, Pak Adi. Pak Dalang barangnya. Oke, terima kasih Pak Adi. Baik, kemudian dari Salatiga, klien saya. Sudah Pak. Oke, ampun, Saya sudah. Pak Adi. Tidak salah lagi. Dari Ganti Warno, dalam. Hadir Pak. Oke, kemudian sehat Bu. Amin, puji Tuhan Pak. Berikutnya dari SMP Panggung Ada. Terus dari Majingge, sampun. Dari SMP Yana ini udah masuk belum nih, Bu Yana? Sudah, Buder. Dari SMP Panggung Wedi. Sudah nih Bu Radri. Oh, sampun G. Baik. Kemudian Jakarta, dari Pak. G. Dari Serumbung. Hadir Pak. Oke. Giriwoyo. Siap, hadir. Oke, berikutnya dari Delta Mas, nggih, ada nggih, Bu Ana nggih. Iya Pak, selamat pagi. Ya. Ana, apakah dari Haji Nawi ada nggih? Belum ada Jenawi, baru saya hubungi Pak. Mungkin dia. Oke, baik. Terima kasih sudah lengkap untuk sekolah-sekolah yang hari ini kita akan bersama-sama sharing. Mas Hendy sama Pak Heri sampun nggih? Pak Heri sudah ada. Mas Hendy sudah ada juga. Oh iya. Oke, kita mulai mau nggih, Bapak Ibu. Ya, dimulai. Ya. Baik, yang pertama mohon maaf ini saya diminta tolong langsung dari panitia sebagai MC moderator sekaligus. Tidak apa-apa karena ada satu lain hal di panitia tidak bisa ikut. Ya, kita akan memulai untuk kegiatan FGD kita satu tahap kedua ini dari Bapak Ibu. Tapi sebelum kita mulai untuk acara hari ini, kita mendengarkan dulu dan menyimak lagu Indonesia Raya sebagai ungkapan rasa nasionalisme kita kepada negara kita. Mohon dibantu Pak Dani, kita akan mendengarkan dan menyanyi dalam hati lagu Indonesia Raya. Apakah tidak doa dulu Pak? Apakah tidak doa dulu Pak Aka? Gimana Pak? Apakah tidak doa dulu? Masih di mute Pak Aka. Masih di mute. Ya, kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Saya minta tolong bantuan kepada Bu Diah dari Ganti Warna untuk memimpin doa kita hari ini. Monggo Bu Diah. Baik Pak Aka, terima kasih. Mari Bruder, Ibu dan Bapak, kita awali kegiatan FGD kita dengan memohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala rahmat dan berkat-Mu, hingga pada kesempatan hari ini, Engkau masih berikan kesempatan hidup, dan Engkau berikan kesempatan kami berjumpa di dalam ruang virtual ini, di dalam kegiatan FGD. Kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh YPL ini dengan sebaik-baiknya. Berkatilah kami ya Tuhan, semoga Engkau buka hati pikiran kami masing-masing, agar kami dapat mencurahkan apa yang kami miliki, apa yang kami pikirkan demi perkembangan sekolah kami, dan demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah segala upaya kami, di dalam nama-Mu Tuhan kami berserah diri, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu saya kembali. Terima kasih Bu Dia untuk doa kita pagi hari ini. Kita bersyukur masih diberi kesempatan hidup, doanya luar biasa. Ya, berikutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan dan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Kita duduk tegap dan menyanyikan dalam hati masing-masing. Baik, terima kasih Pak Dhani, Buder, Bapak Ibu. Kita akan segera memulai untuk acara FGD pertama tahap kedua ini. Di tengah-tengah kita sudah ada 3 narasumber, yaitu Buder Warto, Mas Hendy, dan Pak Heri, yang nanti kita bersama-sama mendampingi kita sampai pukul 1 siang nanti. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk memperlancar kegiatan kita hari ini. Untuk yang pertama, nanti ketika kita sharing, karena waktunya terbatas, mungkin akan lebih baik supaya efektif waktunya, nanti saya akan batasi setiap sekolah maksimal 20 menit untuk sharingnya, kemudian 2 sekolah langsung, kemudian nanti baru ditanggapi oleh narasumber. Jadi nanti 2 sekolah sharing berterusan, kemudian setelah itu ditanggapi atau diberi masukan oleh para narasumber. Berikutnya saya sampaikan dulu untuk urutan sharingnya supaya nanti bisa dipersiapkan. Yang pertama nanti sesi 2 pertama yaitu SMP Telogo dan Salatiga, lalu berikutnya Ganti Warno dan Klaten, berikutnya Wedi Serumbung, dan yang terakhir nanti Giriwoyo, dan mungkin dari Delta Mas juga kami beri kesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah dibuat begitu. Baik, Bapak Ibu, hari ini Pak Aka, yang Delta Mas disebut nggak tadi belum kayaknya? Sampun Jakarta, Delta Mas, Bu Ana. SLB sudah ada nggih? Ada Pak Tri, SLB juga diminta cerita juga. Oh nggih, berarti nanti di bagian SMA diulang Pak Aka, mohon maaf. Diulang. Oke, berarti kalau begitu yang pertama nanti Telogo Salatiga, lalu yang kedua Ganti Warno Klaten, Ganti Warno dan SMP 1 Klaten, lalu SMP Pangudara Wedi dan Serumbung, berikutnya Giriwoyo Delta Mas dan SLB. Begitu nggih? SMP Jakarta sudah ada? Ada.
SMP Jakarta, SMP PLT Moho. Ditambahkan. Memang dia bukan intervensi, tapi diminta sering juga. Berarti nanti Giriwoyo, setelah Giriwoyo dan Deltamas, kemudian SLB, Jakarta dan Jogja, ngoten nggih. Oke. Bisa 3-3 juga nggak apa-apa. Oh iya. Kalau 3-3 ya enggak apa-apa. Jadi kalau 3-3, baik kalau 3-3 saya ubah lagi berarti. Kalau 3-3, berarti saya ulang Bapak Ibu. Telogo Salatiga ganti warna. Saya ulang nggih. Telogo Salatiga ganti warna. Kemudian Klaten, PL1 Klaten, Wedi dan Serumbung. Kemudian Giriwoyo, Deltamas dan Hajinawi. Berikutnya SLB dan Jogja Timoho. Begitu pembagiannya. Nanti kami ingatkan kembali untuk yang sharing berikutnya saya akan sampaikan ke Bapak Ibu. Baik, begitu nanti waktunya supaya efektif maksimal 20 menit sehingga nanti semua kebagian dan mendapatkan masukan dari para narasumber. Begitu, sebelum kita mulai sharing, saya beri waktu untuk narasumber memberikan sedikit pengantar, bisa perwakilan, monggo dari Buder, Pak Heri atau Mas Hendi, saya persilahkan. Baik Pak Aka, saya masih pengantar dulu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Bisa didengar suara saya? Sampun, Buder. Oke. Buder, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini kita berjumpa lagi untuk menindaklanjuti FGD 1 tahap pertama yang kita laksanakan di Bandung, di di Ambarawa kemarin. Dan kita semua sudah paham terkait apa yang harus kita kerjakan pada FGD 1 itu. Kita kan harus menghasilkan yang namanya naskah akademik, yaitu menyangkut nilai-nilai, keutamaan-keutamaan, dan praktek-praktek baik yang ada di sekolah kita ini, kita rumuskan menjadi sebuah naskah akademik. Nah, naskah akademik inilah yang nanti akan kita sharingkan, kita ceritakan di Zoom ini agar kita saling memberikan masukan. Kita masing-masing menjadi narasumber karena yang mengerti kondisi masing-masing sekolah dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah, budaya sekitar sekolah adalah Buder Bapak Ibu semua. Kami memfasilitasi dan membantu saja. Demikian pengantar saya agar nanti dalam prosesnya kita bisa melaksanakan kegiatan FGD pertama tahap kedua ini dengan lancar. Terima kasih Pak Aka. Oke, terima kasih Buder. Mas Hendi, Pak Heri, adakah yang mau disampaikan dulu? Cekap, Pak. Oh, cekap. Oke. Oke, baik kalau sudah Buder Bapak Ibu, hari ini kita akan men-sharingkan apa yang sudah kita lakukan setelah FGD pertama tahap 1 di Ambarawa dan mungkin sebelumnya. Saya yakin pasti nanti ada banyak hal baru yang boleh kita dengarkan bersama-sama dari sekolah unit Buder Bapak Ibu masing-masing, yang itu pasti akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Kemarin kita di sesi yang kedua hari Minggu sangat luar biasa, banyak hal baru, banyak hal inisiatif-inisiatif yang itu muncul dari teman-teman di SMP Panggung Luhur yang kemarin sudah terlaksana. Hari ini saya yakin juga sama, pasti banyak hal yang bisa kita dapat, bisa kita ambil supaya itu nanti bisa memperkaya penggalian-penggalian dari sekolah kita masing-masing. Baik, kita akan mulai, Buder Bapak Ibu, untuk sharingnya. Kita yang pertama dari SMP Panggung Luhur Isodorus Telogo. Kami silahkan untuk Pak Teddy atau Pak Adi untuk men-sharingkan apa yang sudah dilakukan. Monggo Pak Teddy atau Pak Adi, silahkan. Terima kasih Pak Aka, Buder, Bapak Ibu, selamat pagi. Nanti yang akan presentasi lebih banyak atau yang sharing lebih banyak adalah Pak Adi. Nanti saya dulu mungkin ya Pak Adi ya. Pak Adi sudah hadir belum ya? Oh, sudah. Oh, sudah, oke, sampun. Saya sudah deg-degan ini kalau Pak Adi tidak ada.
membantu untuk yang penyusunan kurikulum ini. Oke, Budir, Bapak Ibu, mungkin kalau melihat pakaian yang saya kenakan ini agak berbeda ini. Mungkin Pak Aka bilangnya, wah ini ada dalang, sebagainya. Memang tanggal 15 sebenarnya tidak wajib untuk guru atau karyawan di Kabupaten Semarang menggunakan gagrag Semarang. Ini karena pas nanti saya ada acara di Ungaran setelah ini, saya harus pakai ini. Tapi juga bagus juga karena kemarin sempat disampaikan, sempat kita bahas bersama terkait dengan budaya. Siapa tahu ini berbasis budaya ini bisa kita tindak lanjuti dengan teladan dari guru, kemudian nanti bisa masuk ke siswa. Jadi proses yang sudah kami lakukan terkait dengan setelah diklat, kemudian di Pangesti Wening, lalu ada coaching klinik, kami jujur saja tadi malam kita diskusi ya Pak Adi ya, tadi malam itu secara mendadak, wah ini bagaimana ini naskah akademiknya bagaimana, kalau cuma draft saja kok, ya sudah kemarin diskusi, akhirnya kita coba susun bersama sampai jam berapa ya Pak, setengah 10-an lebih itu diskusi secara virtual, dan mungkin dari narasumber bisa melihat seperti apa. Untuk itu saya serahkan pada Pak Adi, mohon maaf, Budir Bapak Ibu, mungkin saya sambil beraktivitas untuk menyimak dan juga menanggapi. Monggo pada Pak Adi, saya persilakan untuk bisa menyampaikan hasil dari apa yang kita lakukan. Pak Nur. Terima kasih Pak Teddy, Budir, Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat pagi, berkah dalem. Pagi, berkah dalem Pak. Selamat pagi, berkah dalem. Pada kesempatan ini saya mendapat tugas dari Pak Teddy selaku Kepala Sekolah untuk mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan semalam. Karena keterbatasan, kami baru bisa menyusun beberapa poin saja untuk naskah akademik. Akan saya share, Budir Bapak Ibu. Apakah share screen saya sudah terlihat, Budir Bapak Ibu? Ampun Pak Adi, monggo. Terima kasih. Ini kami sangat terbatas sekali karena kami itu tadi malam melakukan koordinasi secara virtual itu sampai pukul 11 mungkin, kurang lebih jam 11 kurang sedikit. Lalu ini kami dalam penyusunan naskah akademik, Bapak Ibu, ini kami masih mengacu pada 2 file yang sudah di-share di WA grup POP. Ini kami mengacu dari dinas dan juga dari yayasan. Yang pertama untuk visi misi SMP Pangudilur Puntang, itu adalah pendampingan kaum muda yang berorientasi keunggulan pribadi, berlandaskan ketekunan dan kasih. Ketekunan di sini kami hidupi dari semangat Santo Isidorus. Lalu untuk tim pengembang, ini terus terang kami belum membentuk tim pengembang secara fix, Pak tadi. Ini kira-kira untuk tim pengembang itu secara otomatis mungkin ketuanya Pak Teddy, lalu mungkin sekretarisnya saya, lalu anggota-anggotanya belum ada, lalu narasumbernya mungkin juga belum dibicarakan lebih lanjut. Untuk selanjutnya kata pengantar kami. Lalu dari pendahuluan, Budir Bapak Ibu, dari pendahuluan kami mengadopsi dari formatnya dinas. Ini masih bersifat universal sekali. Lalu di bawah pada alinea bawah atau paragraf bawah, ini kami mendeskripsikan bahwa bertitik tolak dari serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Konsorsium Ismaya yang terdiri dari 14 yayasan dan dikoordinir oleh Yayasan Pangudilur.
yang dinamakan dengan POP atau Program Organisasi Penggerak, di mana di dalamnya SMP Pangudilur ini. Maka SMP Pangudilur Tuntang mencoba menyusun naskah akademik yang secara garis besar bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Lalu untuk poin B, tujuannya, naskah akademik ini bertujuan satu untuk mendasarkan satu isi tulis sebagai itu sepertinya sama dengan yang di format dinas. Yang kelima, memasukkan atau mengangkat unsur budaya lokal dalam kerangka kurikulum SMP Pangudilur Tuntang. Selanjutnya fungsi. Yang berikutnya adalah cakupan naskah akademik. Di dalam naskah akademik ini kami memuat 3 bab, Bapak Ibu. Oke, ada 3 bab. Bab yang pertama itu pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, tujuan, fungsi, dan cakupan naskah akademik. Lalu yang bab kedua itu nanti masuk ke model pembelajaran Luber. Ya. Di dalam model pembelajaran Luber itu ada need analisis keunggulan sekolah melalui pendekatan sosiokultural, literasi, karakter, kurikulum, pengajaran, dan proses belajar mengajar serta evaluasi. Lalu pada bab ketiga itu rekomendasi dan tindak lanjut. Masuk ke bab 2, ini juga masih universal, saya masih mengcopy dari formatnya dinas, hanya ada yang kami tekankan di dalam poin need analysis, ya, atau kebutuhan keunggulan sekolah berdasarkan pendekatan sosiokultural. Di dalam kebutuhan ini, SMP Pangudilur Tuntang yang terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Tuntang, ini letaknya di desa, Bapak Ibu, jauh dari perkotaan. Kalau ke Ambarawa jaraknya masih sekitar 16 km, kalau ke Salatiga ya masih sekitar 20 km lebih. Ini lokasinya terletak di tengah-tengah kebun karet kalau benar Bapak Ibu pirsa, atau kebun kopi PTP Ngobo itu. Lalu ini kami mencoba mengklasifikasikan dua hal. Yang pertama, untuk kebutuhan masyarakat secara umum, ini adalah pengembangan desa Tlogo itu menjadi desa wisata yang di dalamnya memasukkan unsur kuliner, ada kuliner, industri kreatif, dan kearifan lokal budaya. Kita tahu bahwa di Tlogo dan sekitarnya itu kulinernya cukup terkenal. Ada gecok Tlogo. Gecok Tlogo ini kami tidak promosi, bahwa salah satu tenaga pendidik dan kependidikan di SMPPL Tlogo ini ada yang berjualan gecok Tlogo. Lalu untuk hal yang lain juga terkenal duriannya. Ada durian yang mungkin Budar Bapak Ibu juga sudah pernah mencicipi atau dahar. Kalau yang belum, monggo Katuran Pinarak di Tlogo nanti bisa mencicipi durian dan gecok Tlogo. Lalu industri kreatif yang kami analisa itu bahwa masyarakat Tlogo dan sekitarnya itu menginginkan bahwa masyarakat itu mempunyai kemampuan dalam entrepreneurship, misalnya membuat ya semacam aksesori. Lalu kalau dari saya mengamati itu beberapa alumni ada yang punya usaha-usaha, ya startupnya startup perkampungan lah dari Bapak Ibu. Lalu ada kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal di sini itu adalah adat istiadat atau tradisi-tradisi yang masih berkembang di daerah sini. Ya, misalnya merti dusun itu masih ada. Lalu seperti tradisi bersih-bersih kali itu ya. Kalau saya tanya siswa itu di kampungnya itu masih ada kegiatan bersih-bersih kali. Lalu misalnya dalam mau panen atau musim tandur itu
tandur itu menanam padi, namanya tandur. Itu kalau mau menanam padi itu ada istiadat doa bersama, itu agar nanti di dalam proses menanam padi itu nanti bisa bertumbuh, berkembang dengan baik dan nanti menghasilkan. Lalu secara khusus ini kaitannya dengan sekolah, sekolah kami. Bahwa secara khusus itu masyarakat di seputar tempat sekolah kami, peserta didik itu memiliki keterampilan yang dibutuhkan lingkungan, ya, seperti menjahit. Jadi harapannya sekolah di SMPPL Tuntang itu, siswa-siswi itu bisa paling tidak menjahit, ya. Lalu bisa memasak, meskipun memasak ya hanya masakan sederhana, dan juga bisa bertani, ya. Seperti yang dulu pernah disampaikan Bu Derwarto pada saat tindak ke SMP PL Trogo itu, mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat di sini itu apa? Kalau memang besok kira-kira lulus sekolah itu tidak melanjutkan sekolah, mau jadi manten istilahnya, ya diajari saja masak. Lalu ada keterampilan khusus, ini yang masih menjadi favorit di sekolah kami. Itu ada gengsi, ada keinginan bahwa putra-putri yang masuk di sekolah kami itu bisa berprestasi di bidang olahraga voli. Ya, meskipun olahraga voli itu tidak bisa kami tangani sendiri, kami harus membangun kemitraan dengan pihak luar agar bisa lebih intens dalam latihan. Lalu yang berikutnya, sekolah itu menjadi tempat pendidikan mutlak bagi peserta didik. Ini saya mengambil kesimpulan, kenapa? Karena beberapa kali ketika kami itu sharing atau mengundang orang tua murid itu, banyak orang tua murid yang mengatakan kalau istilahnya itu pasrah gitu ya, pasrah sepenuhnya sama sekolah. Bahasanya itu, monggo Mas Guru, pokoknya kulo pasrah, monggo ajeng di kulo wentah kados nopo. Ya, betul Bapak Ibu, tahu ndak itu bahasa seperti itu, pokoknya pasrah, monggo ajeng dikapake mawon, monggo. Jadi orang tua itu banyak yang memiliki anggapan bahwa di sekolah itu adalah segala-galanya. Gitu. Lalu yang berikutnya itu menginginkan adanya pendidikan atau biayanya itu murah, gitu Bapak Ibu. Karena masyarakat di sini itu masih negeri minded, gitu, di mana mereka berpemikiran bahwa sekolah negeri itu gratis. Gitu. Lalu harapannya di PL Trogo itu ya gratis juga. Nah, tetapi kami tidak bisa menggratiskan, akan tetapi kami mencoba untuk mencarikan beasiswa bagi peserta didik yang kesulitan dalam hal pembiayaan. Itu untuk need analisis. Lalu saya scroll ke bawah. Ini masih umum, betul Bapak Ibu. Ya, lalu Adi, yang umum-umum itu coba Pak ambil salah satu contoh alinea Pak. Yang umum itu Pak. Ya. Saya ingin tahu yang umum itu dengan mengungkapkan apa? Yang umum, ya, dari latar belakang, ya, betul, ya. Terserah apa yang tadi jenengan pas sampaikan tadi. Ya. Boleh, ya. Saya tahu. Ya. Dari latar belakang, Bruder, ini untuk latar belakangnya saya masih mencuplik dari formatnya dinas, Bruder. Ya. Latar belakang, pada awal tahun 2010 pemerintah mencanangkan berbagai kebijakan berkenaan dengan pengembangan pendidikan di Indonesia. Melalui instruksi Presiden, pemerintah menetapkan antara lain pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa, belajar aktif, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif. Ini masih umum, Bruder. Kami belum mengeditnya, Bruder. Terus saja, ya. Yeah. Lalu pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penyempurnaan pelaksanaan kurikulum dan berbagai aspek kependidikan lainnya. Kebijakan tersebut berkenaan dengan upaya penyempurnaan pelaksanaan
pendidikan, terutama penyempurnaan pelaksanaan kurikulum. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tadi diperlukan adanya pedoman yang jelas dan operasional bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas atau inspektur. Jadi ini umum, lalu secara umum kami mencoba mengerucutkan, mengerucutkan dalam latar belakang ini, mengerucutkan bertitik tolak dari serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Konsorsium Ismaya yang terdiri dari 14 yayasan dan dikoordinir oleh Yayasan Pangudi Luhur yang dinamakan POP atau Program Organisasi Penggerak, di mana di dalamnya SMP Pangudi Luhur Tuntang menjadi satuan pendidikan yang wajib mengikuti program pengembangan ini. Maka SMP Pangudi Luhur Tuntang mencoba menyusun naskah akademik yang secara garis besar bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini yang sudah mengerucut, betul. Begitu, apakah bisa saya lanjutkan ke bab yang lain, betul Bapak Ibu? Lanjut Pak. Iya. Oke, lanjut. Ini sudah. Oke. Nah, lalu pada bab 2 di dalam pembentukan karakter, betul Bapak Ibu. Yeah. Pak Adi, mohon maaf waktunya kurang 3 menit lagi ya. Waduh. Di dalam pembentukan karakter, kami mengacu pada 6 nilai-nilai Bruder FIJ atau core value yang ini kami sudah mencoba menyusun. Ini adalah seperti Allah adalah kasih, lalu penjelasannya, lalu profil pemuda, profil pelajar Pancasilanya seperti ini. Ini sekilas saja nggih Buder Bapak Ibu. Lalu persaudaraan Ratu Kongregasi dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu Pak Aka, Buder, Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya mohon bimbingan. Tarik ke bawah Pak, tarik ke bawah Pak, kita lihat Pak. Tarik ke bawah nih. Nggak usah dibaca, kurikulum. Oke. Terus. Ini masih yang dari dinas, Buder. Pak Adi, Bu Derwarto, dan Bapak Ibu mungkin saya tambahkan. Jadi kami belum selesai ya Bu Der, Bapak Ibu. Jadi itu masih kita mencoba untuk wah kira-kira masuk di mana ya. Oh, ini coba kami masukkan dulu. Nah, sedangkan untuk editing kami masih poin-poin saja ya Pak Adi ya. Nggih, kamera itu baru poin. Mohon maaf nggih Bu Der. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Masih apa? Enggak apa-apa. Nggih. Karena ini sudah ada tulisan, saya hanya ingin melihat saja. Itu terus ke bawah. Monggo Pak Adi. Tarik ke bawah terus. Saja. Saya hanya mau lihat saja. Yang terakhir mungkin apa ini? Itu sama dengan yang di Luber itu, Bu Der. Oke. Ya, terus. Ya. Nah, yang terakhir itu yang rencana tindak lanjut apa itu loh, Pak. Oke. Ya. Yang terakhir yang di rencana tindak lanjut. Oke. Sampai terakhir seperti ini, Bu Der. Rekomendasi dan tindak lanjut. Ya, tapi belum selesai, Bu Der. Kami masih mungkin mohon arahannya dari yang belum selesai ini, kira-kira apa yang masih harus digali lagi, yang harus dilengkapi, sehingga nanti ketika naskah akademik sudah selesai nanti bisa kami sempurnakan. Begitu Pak Adi, mungkin ada tambahan lagi atau waktunya sudah habis Pak Aka? 1 menit lagi Pak. Jadi ini memang hasil dari diskusi kami yang sangat terbatas, Bapak Ibu. Jadi kami belum bisa menyelesaikan secara penuh. Terima kasih Pak Aka, Buder, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya waktu kami kembalikan ke Pak Aka. Oke, terima kasih Pak Adi dan Pak Teddy. Ini sudah sampai banyak malah yang dibuat Pak Teddy dan Pak Adi, karena memang konsentrasi kita di FGD 1 tahap kedua ini kan menggali dulu nilai-nilai yang ada di sekolah. Ini sudah sampai ranah kurikulum dan sebagainya, itu nanti bisa dikembangkan kembali di FGD yang kedua.
Baik, terima kasih. Berikutnya kita ke sekolah yang kedua, yaitu dari SMP Pangudiluhur Santo Mikael Salatiga. Pada Bu Domas atau Pak Adit, monggo saya persilahkan. Terima kasih Pak Aka. 2 menit Bu ya, waktunya ya. Buder dan Bapak Ibu, ini saya Bu Domas mewakili Pak Aka. Pak Aka mohon izinnya untuk presentasi. Saya share screen sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sedang proses belum? Ya, sampun. Sampun? Ya Bapak Ibu, setelah kemarin kami bertiga mendapat pengarahan dan juga berdinamika, setelah dari Pangesti Wening, kami mencoba untuk menyusun untuk naskah akademis. Naskah akademis itu kami mulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang sekolah dan nanti sejarah Salatiga dan sejarah sekolah. Kemudian ada penggalian nilai-nilai inti, mulai dari 1 warisan pendahulu para buder guru, para buder, kemudian guru, alumni, dan juga berdasar pada skripsi yang sudah pernah diadakan untuk skripsi sejarah SMP Pangudiluhur Salatiga, kemudian yang kedua Santo Mikael, kemudian yang ketiga penggalian dari 6 nilai inti buder guru, kemudian yang keempat budaya lokal dan pemetaan, yang kelima profil pelajar Pancasila, itu untuk bagian yang kedua. Kemudian pada bagian ketiga, atau mungkin nanti kita akan sebut sebagai bab ketiga tentang pembahasan, nanti dimunculkan tentang core value yang dimiliki oleh SMP Pangudiluhur Salatiga. Nah, pada bagian ini nanti kami akan mencoba untuk memisahkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian pertama yaitu core values yang bersumber pada visi misi yang saat ini kami hidupi, yaitu pendampingan kaum muda yang berorientasi pada budi pekerti luhur, keterampilan, prestasi, dan berwawasan lingkungan yang berlandaskan cinta kasih. Nah, maka pada core value sekolah yang berdasar misi ini, kami akan nantinya ke depannya akan membahas tentang seperti apa berbudi pekerti luhur di tempat kami, keterampilan, prestasi, berwawasan lingkungan, dan cinta kasih itu akan dimasukkan di situ. Kemudian yang kedua tentang visi sekolah. Yang ketiga nanti kita akan berbicara tentang slogan sekolah. Kami memiliki slogan yaitu bersahabat, bersih, santun, asri, harmonis, berprestasi, aman, dan tertib. Serta nanti yang keempat moto sekolah, dan terakhir nanti penutup. Nah, dari situ, dari rancangan itu kami mencoba, Buder, ini kami sampaikan rancangannya, yaitu tentang sejarah Salatiga. Kami memulai dari kota Salatiga. Di sini diterangkan kota Salatiga sebagai kota pendidikan, kota toleran. Akhir-akhir ini kita mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai kota toleran se-Indonesia. Kemudian juga ada kota pensiunan dan juga kota dengan suhu iklim kehidupan yang cukup baik. Nah, di sini kami baru menggali dari awal dari prasasti pelumpungan yang dimiliki cikal bakal kota Salatiga. Nah, namun dari situ yang paling penting yang menjadi titik berat kami adalah pada zaman kolonial, kota Salatiga itu ternyata menjadi kota pilihan bagi orang-orang kulit putih pada zaman Hindia Belanda untuk beristirahat dan bertempat tinggal karena kondisi alamnya yang sejuk, indah, dan juga bersahabat bagi mereka. Sehingga ukurannya pada waktu itu kota Salatiga menjadi salah satu kota yang cukup maju. Dan itu ternyata berimbas juga pada dunia pendidikannya, di mana pada waktu itu untuk sejarah sekolah, para buder FIC yang datang ke Indonesia, kemudian ke Salatiga itu mendirikan sebuah sekolah pendidikan yang pada waktu itu berdiri di dekat SD Marsudirini sekarang, SD 78. Nah, dokumen ini kami temukan di sejarah, skripsi sejarah, mohon maaf, terdengarkah suaranya? Oh ya, apa ada bel sekolah Bu? Gimana, Buder? Ada bel sekolah tadi. Iya, maaf.
Nggak apa-apa. Ini kami temukan dalam skripsi dari sebentar, saya dengan headset saja. Nggak apa-apa, Bu, masih terdengar kok. Sudah. Malah nggak terdengar pakai headset, harus disetting itunya. Jadi Malah kurang keras, Bu. iya. Harus disetting dulu audionya. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, Jadi dokumen tentang berdirinya SMP Pangudi Luhur Salatiga yang berada di yang sekarang ini berada di dekat SD Marsudiri ini, itu kami temukan dalam dokumen skripsi tentang sejarah berdirinya SMP Pangudi Luhur Salatiga. Nah, pada waktu itu awalnya berdiri di situ. Kemudian pada tahun 1950 terjadi peristiwa di mana Yayasan Katolik dan Kristen mendapatkan sosialisasi gedung dari pemerintah Belanda, dan akhirnya SMPPL mendapatkan gedung yang sekarang ini disebut Institut Roncali atau sekarang itu di Istana Chun Eng. Nah, ini juga kami dapatkan dalam skripsi itu. Nah, dari Istana Chun Eng itu akhirnya SMP Pangudi Luhur bergeser ke sebelah, atau dalam hal ini sebelah kiri dari Institut Roncali. Jika Bapak Ibu sudah sempat ke Salatiga, Perso Roncali, maka sebelahnya adalah gedung sekolah kami. Nah, itu tentang sejarah sekolah kami. Nah, kemudian dari penggalian nilai-nilai itu kami mencoba ada penggalian nilai-nilai inti, yaitu warisan. Yang pertama kami melihat dari warisan pendahulu tentang religius, warisan para Buddha guru. Yang pertama dari warisan pendahulu itu kami melihat untuk yang religius dan pelayanan atau melayani, PL Salatiga memiliki moto melayani dengan sepenuh hati terhadap peserta didik dan juga orang tua serta siapapun yang datang di tempat kami. Nah, hal ini juga sesuai dengan para Buddha pada waktu itu yang mendirikan sekolah dan mereka melayani anak-anak pribumi dengan sepenuh hati mereka. Memang sekolah sekolah kita adalah berbasis agama Katolik. Sampai saat ini pun nilai-nilai Katolik di tempat kami juga tetap terus ditingkatkan dan juga dilaksanakan. Kemudian yang kedua untuk disiplin dan hormat Bapak Ibu. Nah, ketika dahulu para Buddha itu setiap pagi itu berdiri di depan gerbang sekolah untuk memantau siswa yang datang. Nah, kemudian di situ di skripsi itu diterangkan para siswa datang untuk mencium tangan Buddha, memberikan hormat kepada, dalam arti rasa hormat kepada para guru dan para Buddha. Nah, juga ada hal yang menarik, yaitu saat istirahat para siswa tidak diperkenankan di dalam kelas. Pada waktu itu mereka diharuskan berjalan-jalan mengikuti memutari lingkungan. Mereka diajak Buddha untuk berjalan-jalan di hutan Roncali. Nah, pada waktu itu seperti ini. Nah, saat ini pun kami mencoba menerapkannya di dalam kehidupan anak-anak kami di SMP Pangudi Luhur, bahwa yang pertama, anak-anak ketika istirahat tidak boleh berada di dalam kelas. Hal ini lebih kepada faktor keamanan dan kenyamanan, karena dengan lingkungan yang sangat luas dan guru yang mungkin tidak terlalu banyak, kami laksanakan yang namanya piket guru ketika mulai dari pagi hari dan juga nanti ketika anak-anak istirahat. Guru itu berkeliling untuk mengajak, bukan mengajak, tetapi memantau keadaan siswa agar suasana itu tetap aman, tertib, dan tidak ada bullying ataupun kasus-kasus yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, peduli dengan sesama. Nah, anak pada waktu itu buku-buku pelajaran dipinjami oleh para Buddha. Nah, begitu pula saat ini
kami juga mencoba menghayati kepedulian terhadap sesama. Anak-anak selain dipinjami buku dari sekolah, anak-anak juga memiliki kegiatan misalnya kolektor di hari Sabtu. Nah, kolektor itu nanti akan kami kumpulkan dan nanti kami gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan sosial dan kebutuhan anak. Kemudian pembentukan karakter Bapak Ibu. Nah, pembentukan karakter di tempat kami pada waktu itu para buder mendampingi anak-anak dengan memberikan budi pekerti. Nah, saat ini pun juga sama di sekolah kami, sesuai dengan visi, kami menanamkan budi pekerti pada anak. Memang di visi kami itu tertulis budi pekerti luhur. Nah, budi pekerti luhur saja. Namun pada prakteknya kami mencoba memasukkan nilai-nilai, karena kami sebagian besar ini, mohon maaf, berada suku Jawa, berada di Jawa Tengah, sehingga nilai-nilai yang kami masukkan adalah sebagian besar adalah nilai-nilai yang berasal dari suku Jawa tentang unggah-ungguh, sopan santun, tutur kata, apa saja kami sampaikan kepada anak-anak agar anak-anak memiliki budi pekerti yang baik, yang bisa nanti digunakan dalam hidup mereka agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang baik. Itu untuk pembentukan karakter. Kemudian unggul, juga cinta lingkungan Bapak Ibu. Nah, ini untuk Bunda dan Bapak Ibu, untuk cinta lingkungan itu berkaitan dengan sekolah kami yang di mana lingkungannya masih sangat baik, maka kemudian kami pun mencoba mengajak anak-anak untuk ikut menjaga lingkungan, antara lain dengan piket lingkungan setiap pagi bergiliran, walaupun saat ini pandemi agak berhenti, tetapi itu tetap dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru karyawan. Kemudian juga bagaimana memilah sampah, memanfaatkan daun-daun untuk kompos, itu kami coba hidupkan dalam nanti cinta lingkungan. Kemudian dari malaikat pelindung, kami Santo Mikael itu mengambil kepemimpinan dan semangatnya dalam berperang melawan kejahatan. Dalam hal ini kejahatan yang kami anggap bagi anak-anak adalah kejahatan seperti malas, kemudian tidak disiplin. Nah, itu dengan mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang Santo Mikael di setiap waktu, maka kami mencoba untuk menanamkan kepada anak-anak agar mereka berani berperang melawan hal-hal yang mungkin saat ini mengganggu konsentrasi mereka dalam belajar. Kemudian untuk berikutnya, Bapak Ibu dan Buder, ini beberapa catatan kaki yang kami temukan, yang kami gunakan di naskah akademis itu kami ambil dari berbagai macam sumber, ada yang dari internet, ada yang dari skripsi, ada juga yang dari wawancara langsung bersama guru senior. Nah, ini kami coba, kami rangkum juga di sini. Nah, untuk nilai inti para Buder itu Allah adalah kasih. Kami menggambarkan bahwa situasi SMP Pangudi Luhur Salatiga saat ini sangat diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan selalu mengajak kami untuk mendampingi anak-anak itu dengan penuh kasih, sekalipun terkadang anak-anak itu kadang di luar ekspektasi kita, namun Bapak Ibu guru karyawan mencoba untuk selalu bersabar dan juga memberi cinta yang besar kepada mereka, karena kami sadar bahwa tidak semua anak-anak kami itu memiliki pendampingan yang baik di rumah mereka, sehingga terkadang mereka dalam tanda petik haus akan kasih sayang, sehingga kami pun mencoba menjadi bapak dan ibu mereka sekalipun dalam keterbatasan kami. Kami juga melihat bahwa Tuhan itu memberikan kebaikan yang sangat luar biasa kepada kami di saat-saat Pangudi Luhur itu pernah jatuh karena kekurangan murid, tetapi
Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa rencana Tuhan itu selalu baik dan Tuhan memberi jalan dan memberi semangat untuk kepada kami para guru dan karyawan akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik, mencari terobosan-terobosan agar sekolah kami kembali dikenal oleh masyarakat Kota Salatiga. Kemudian devosi yang kuat kepada Bunda Maria. Untuk devosi kami juga mencoba untuk menerapkannya ke dalam hidup kami sehari-hari, baik guru maupun karyawan, dengan adanya berbagai kegiatan devosi yang berkaitan dengan Bunda Maria. Untuk saat ini, karena ini pandemi, tidak setiap hari anak masuk, maka yang itu kami lakukan Bapak Ibu Guru setiap hari itu pukul 12 kami menghentikan seluruh aktivitas kami dan berdoa bersama di taman doa yang berada di lingkungan sekolah kami. Di Taman Doa Bunda Maria itulah kami di situ bersama-sama untuk saling meneguhkan, saling berdevosi, meminta kekuatan kepada Ibu Maria. Kemudian yang ketiga, untuk nilai inti yang ketiga, menjunjung tinggi semangat persaudaraan. Di sekolah kami, Bapak Ibu, memang komposisi guru dan guru putra, putri, karyawan putra dan putri itu hampir seimbang untuk saat ini. Maka kami pun mencoba, sekalipun dahulu para buder itu mendirikan kongregasi FIC, persaudaraan itu terdiri dari laki-laki semua, namun di Pangudi Luhur Salatiga, Bapak Ibu-ibu pun juga mengguyupi, sehingga itu juga menular pada anak-anak kami. Kami mencoba menekankan kepada anak-anak bahwa anak putra maupun anak putri memiliki hak dan kewajiban yang sama di SMP Pangudi Luhur Salatiga. Nah, kemudian yang berikutnya berpihak pada yang miskin. Nah, untuk berpihak pada yang miskin ini kami menekankan pada tujuan didirikannya kongregasi FIC yang pada waktu itu mengajarkan iman Kristiani kepada kaum miskin, maka kami pun juga mencoba melayani anak-anak yang datang di tempat kami yang sebagian besar itu menengah ke bawah. Mereka juga diperlakukan yang sama seperti anak-anak yang memberikan kontribusi yang lebih dari mereka dalam hal finansial. Semua anak di SMP Pangudi Luhur Salatiga memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Sehingga anak-anak yang mungkin berkekurangan, entah itu dalam hal finansial maupun dalam hal kepribadian karena kurangnya kasih sayang, itu mendapatkan rasa aman dan nyaman di tempat kami. Sehingga kami berharap dengan rasa aman dan nyaman itu, maka anak-anak pun mengabarkan suasana yang ada di sekolah kami itu di teman-temannya, sehingga nanti efeknya juga kami berharap melalui promosi dari anak-anak sendiri, maka sekolah kami menjadi semakin dikenal kembali dan juga semakin diminati. Itu untuk pelayanan kami terhadap anak-anak yang berkekurangan, baik finansial maupun kami sebut dalam sisi kepribadian. Dan yang berikutnya, kelima adalah kepemimpinan yang melayani. Nah, Bapak Ibu, untuk kepemimpinan Bu Thomas, maaf, waktunya kurang 1 menit lagi ya. Ya, baik Pak. Ini kepemimpinan yang melayani, ini kami menganggap bahwa di tempat kami semuanya, baik Bapak Ibu guru itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Memang di tempat kami ada Pak Aka selaku kepala sekolah, namun kami semua belajar sejak dahulu sebelum Pak Aka belajar untuk saling memberi masukan maupun koreksi bersama-sama. Tidak ada rasa sakit hati maupun rasa semacam oh kok saya hanya begini, maka saya hanya guru, maka saya ya manut gitu, ya tidak. Tapi oh saya kepala sekolah, maka saya ya harus diturut, itu ya tidak. Semuanya dibicarakan dengan baik. Karena waktunya 1 menit, Buder, Bapak Ibu mohon maaf, ini masih banyak yang sudah kami, masih banyak yang belum kami laksanakan, tetapi kami berharap dari SMP Pangudi Luhur Salatiga dengan adanya narasi ini kami bisa diberi pencerahan lagi agar kami atau mungkin kritik dan saran dari Buder dan Bapak Ibu. Begitu Pak Aka, demikian mohon maaf. Oke, terima kasih Bu Thomas.
memang masih banyak yang harus disampaikan, tapi karena waktu mungkin nanti bisa dilengkapi bersama-sama lagi untuk yang belum disampaikan. Intinya kalau yang Salatiga kami baru mau mencoba menarik ke belakang apa yang terjadi, lalu kami cari dokumennya, lalu kami mencoba untuk menggali nilai apa yang dulu pernah terjadi sebagai penyemangat untuk saat ini apakah masih relevan atau tidak, itu yang baru kami gali. Untuk yang lainnya kami sudah membuat, tapi nanti mungkin lain waktu disampaikan kembali untuk yang ke belakang, ke bawah terus Bu, aku nyelihat aja Bu. Baik Bu Der, sebentar. Pelan-pelan aja, ditarik sampai selesai. Oke. Kok naik? Oh iya, salah Bu Der. Maaf Bu Der. Ya. Oke. Coba di nomor 4 Ibu, nomor 4 Ibu, judulnya budaya lokal dan pemetaan. Ya. Budaya lokal dan pemetaannya Bu Der. Jadi setelah Santo Mikael, kemudian ada budaya lokal dan pemetaan, ini masih umum. Saya ambil juga dari modul itu, dan Kuncaraningrat, kemudian nah ini mulai dari ini kami mencoba menjelaskannya, dan kemudian mulai masuk ke dalam lingkup sekolah sedikit. Misalnya sistem religi, itu Kota Salatiga memiliki keberagaman budaya, kemudian itu diterapkan di sekolah kami, nih menika diterapkan di sekolah. Nah, kemudian ini juga dari sistem organisasi masyarakat, kemudian ini dari situ kami coba masukkan kembali sistem masyarakat Salatiga yang seperti apa itu yang muncul di sekolah kami. Nah, ini kemudian sistem pengetahuan. Ya, terus Bu, terus Bu. Ya. Gitu Bu Der. Nah, ini yang profil Pancasila, mohon maaf Bu Der dan Bapak Ibu, ini belum selesai sepenuhnya, kami baru sampai di sini. Oke. Ini profilnya, ini yang masih umum. Kemudian ini yang kami tebalkan ini adalah yang terjadi di SMP Pangudi Luhur Salatiga. Ini kebinekaan global, kemudian ini di SMP. Nah, kami baru sampai mandiri untuk bernalar kritis, dan yang selanjutnya belum. Demikian Bu Der. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Bu Thomas untuk presentasinya atau sharingnya dari SMP Pangudi Salatiga. Berikutnya kita ke yang 3 dulu, sekaligus nggih. Iya. Ganti warna. Monggo pada Ibu Diah atau yang mewakilkan untuk men-sharingkan terkait dengan SMP Pangudi Luhur ganti warna. Monggo Ibu. Saya matikan dulu. Stop dulu ya. Terima kasih Pak Aga. Sampun. Oh ya, terima kasih. Monggo Bu Diah. Baik, terima kasih Pak Aga untuk kesempatannya. Bruder, Ibu dan Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf saya baru bisa hadir di ruang virtual ini, maupun kemarin saya belum bisa bergabung di saat ada pertemuan offline karena sesuatu hal. Puji Tuhan saat ini kita bisa berjumpa sekalipun hanya dalam virtual. Tetapi sudah menambah semangat ya Bruder Bapak Ibu ya, saling berjumpa satu sama lain. Bisa sembuh Bu. Ya, senang. Amin Bruder. Baik, mungkin nanti saya dalam menyampaikan masih banyak kekurangan karena saya baru move on untuk masuk ke soal POP ini. Jujur, Bruder Ibu Bapak, karena saya harus fokus ke kegiatan diklat CKS yang memang harus menguras banyak pemikiran. Hari ini puji Tuhan saya sudah sampai finishing untuk penjilitan, maka saya bisa masuk bersama-sama di sini, tidak mewakilkan teman saya kurikulum. Nanti sekalipun seandainya ada kekurangan, saya mohon masukan dari Bruder, Pak Aka, dan dari tim POP. Mohon maaf. Nah, saya akan coba share screen untuk apa yang sudah kami buat bersama untuk naskah akademik ini. Mohon maaf untuk format, mungkin saya dan teman-teman masih bingung sekali. Kemarin saya diskusi dengan
Pak Aka, bagaimana Pak, saya dan bolong-bolong belum tahu begitu. Lalu Pak Aka memberi beberapa masukan. Nah, inilah yang sudah kami siapkan. Secara sekilas saja, ya, Bruder, Bapak, Ibu. Ini sejarah, sejarah Klaten semacam ini. Ini kami juga browsing karena di era sekarang ini sejarah itu mungkin sudah hampir tidak ada lah, ya namanya sejarah ada, cuman kita tidak bisa untuk memastikannya. Ini kami hanya browsing saja. Begitu, Klaten, jadi ini dari Melati. Harapannya Melati ini membawa keharuman bagi siapa saja yang merasakan. Lalu, secara geografis semacam ini, kalau kota Klaten adalah kota yang sangat strategis, artinya menjadi jalur provinsi, ya, dan itu juga sangat strategis, mau kemana saja kita secara geografis lebih gampang. Kemudian untuk sejarah sekolah kami, SMP Pangudulur Gantiwarno, memang letak kami ada di pinggiran. Mohon maaf saya menyebut pinggir karena memang benar-benar berada di perbatasan antara Kabupaten Sleman, kemudian Kabupaten Gunung Kidul, dan juga kami masuk Kabupaten Klaten yang sangat ujung sekali. Inilah saya menyebut sebagai sekolah pinggiran, tetapi bukan berarti kami terus harus merasa tersingkirkan, tidak, tetapi kami tetap bangkit berdiri untuk bersemangat. Mungkin sekolah di pinggir, Bu, bukan pinggiran, Bu. Oh, ya. Oh, beda ya. Beda. ya. Akhirannya saya buang aja, Bunda. Ya. Di pinggir baik. Kabupaten Klaten. Oh, konotasinya beda ya. Ya. Baik. Lalu untuk soal sejarah pasti kita sudah tahu semua dan sudah termuat di yayasan sudah kita berikan. Kemudian kami berlindung kepada Santo Pius ke-10 yang sampai saat ini kami imani. Saya sebagai penanggung jawab di sini, saya mengajak teman-teman untuk mengimani ya Santo Pius yang sudah menjadi pilihan sejak beberapa tahun yang lalu sebelum saya menjadi kepala sekolah di sini. Ini sudah dipilih menjadi pelindung sekolah, maka selalu saya tanamkan dan saya ajak teman-teman untuk mengimani bahwa Santo Pius ke-10 ini adalah pribadi yang sederhana, ya, sederhana, lembut, rela hati dan bekerja keras, ya, semangat bekerja. Terus ketekunan ada di sana juga yang sudah selalu kita terapkan dalam keseharian kita. Nah, Santo Pius ini benar-benar pribadi yang memperhatikan dari kaum yang lemah, baik itu lemah dalam sisi ekonomi maupun perhatian. Nah, ini yang menjadi semangat kami di dalam melayani anak-anak dan juga siapapun yang hadir di sekolah kami. Dengan kerendahan hati, dengan semangat, dan dengan penuh cinta kami melayani. Itu sekilas Santo Pius, pelindung kita, dan sampai saat ini kita juga terus mengimani, dan artinya ketika ada, justru di sini ketika pesta nama, kita juga istilahnya malah dibuat besar ya, karena ini menjadi kekuatan bagi kami. Ya. Baik, kemudian untuk budaya lokal, mohon maaf nanti mungkin ya kita hanya menggalinya semacam mungkin belum terlalu dalam, tetapi ini apa yang kami rasakan dan apa yang kami lihat ya. Untuk budaya masyarakat di sekitar kami ini yang kuat adalah soal gotong royong. Ya, gotong royong namanya apalagi sekolah kami adalah di perkampungan. Jadi ini sangat
sisi sosial kami memang harus kuat ya, soal kepekaan, soal toleransi semacam ini. Jadi ini sangat saya ajak teman-teman untuk tetap kuat di dalam hal ini, agar ketika nanti kita berhubungan atau artinya bersosialisasi dengan yang lain itu baik, maka sekolah kita juga pewartaannya baik di luar sana. Begitu. Terus kemudian untuk budaya kesenian, kami masih kental sekali dengan adanya soal kesenian tradisi. Di sini ada jatilan, itu masih ada di kampung-kampung sebelah kami, lalu ada gedruk, itu masih ada, hampir mirip-mirip juga dengan jatilan, gitu. Lalu ini ada bujang ganong, terus karawitan, wayang, ini juga masih ada. Tetapi karena kondisi pandemi, ya saat ini di lingkungan kami belum muncul lagi. Biasanya kalau ada sadranan atau tradisi daerah kami, ada sadranan, ruahan begitu, lalu ada jadilan, wayang, ini pasti ada ditampilkan. Dan anak-anak sebagian dari kami juga ikut terlibat di dalam jadilan, ini juga seneng ya. Itulah kondisi sekolah kami, anak-anak kami. Kemudian ada juga tradisi ruah rasul ini, Bruder Bapak Ibu. Ruah rasul ini mungkin tidak semuanya ada, tetapi di daerah kami ini masih menjadi tradisi yang kuat. Mereka memberikan semacam ungkapan syukur, atau kalau orang Muslim mengatakan sodakoh atau apa ya, itu ketika panen, itu namanya ruah rasul. Lalu kemudian untuk soal keterampilan, anak-anak saya kita menyadari bersama, mungkin beberapa anak nanti setelah dari SMP Pangudilur belum tentu dia ada 1-2 anak yang tidak meneruskan. Maka yang menjadi unggulan bagi kami adalah keterampilan menjahit, mungkin hampir sama dengan yang di Salatiga yang disampaikan oleh Bu Domas tadi. Nah, kami juga merawat ini, keterampilan ini, puji Tuhan selama ekstra mereka banyak memilih untuk menjahit, sehingga bagi saya ini menjadi keunggulan. Mereka bisa punya skill ketika nanti lulus dari SMP ini, mereka paling tidak punya dasar-dasarnya membuat pola, menjahit, dan outputnya juga bisa kita lihat. Anak-anak bisa membuat celana, hem, dan berbagai macam produk lainnya. Kita mengambil dari pendampingnya adalah memang benar-benar penjahit. Jadi mereka bisa belajar bersama-sama. Itu skill yang kami utamakan, artinya yang lain juga masih ada, tetapi keunggulan kami itu. Maka ini menjadi kebutuhan untuk istilahnya semacam pemeliharaan mesin jahit. Ini memang butuh biaya besar, apalagi saat pandemi yang namanya mesin kalau tidak digunakan pasti juga aus. Nah, setiap saat akan digunakan kita harus membenahi kembali. Begitu. Lalu kemudian untuk mata pencaharian di wilayah kami memang kalau dilihat dari grade-nya memang menengah ke bawah, ya. Orang tua anak-anak kami sebagian besar ini menjadi seorang petani. Ada 1-2 yang menjadi pegawai negeri, tetapi tidak bisa kita hitung sebanyak berapa. Artinya memang di dalam sisi ekonomi anak-anak memang perlu banyak perhatian. Nah, disitulah yang sesuai dengan santo pelindung kita di situ. Jadi kita harus lebih mengasihi anak-anak dengan kesederhanaan yang ada di SMP Pangudilur Gantiwarno ini. Ya. Terus kemudian sekilas dia Ibu Bapak Bruder, ini nilai-nilai SMP Pangudilur Gantiwarno.
prestasi memang menjadi harapan kami, sekalipun anak-anak yang masuk ini tanpa selektif ya. Namun ketika dia masuk belum bisa membaca atau menulis, justru nanti di SMP kita dampingi dengan sungguh, mereka keluar bisa membaca. Inilah mungkin di sekolah lain mungkin tidak ada terjadi semacam itu, tetapi di PL Gantiwarno ada beberapa anak yang perlu perhatian khusus. Entah itu yang salah dari SD atau bagaimana, atau mungkin SD yang penting gak lulus baik begitu. Kami tidak tahu, tetapi akhirnya diserahkan di Pangudilur Gantiwarno, orang tua percaya di sini. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita, bagi guru dan karyawan juga terlibat di SMP Pangudilur Gantiwarno. Piye carane nanti keluar mereka bisa membaca, menulis, dan selayaknya sebagai anak-anak SMP yang sudah lancar. Puji Tuhan kita juga beberapa berhasil, namun ada juga yang mentok tidak bisa berkembang, akhirnya ada 1-2 yang memilih keluar, dan itu tentunya juga sudah ada diskusi dengan bersama orang tua, dan orang tua menerima. Kami menyarankan atau memberi alternatif untuk beberapa hal yang cocok bagi anak tersebut. Itu sebuah salah satu contoh yang kita berikan. Namun kami juga sekalipun sekolah di pinggir, hanya saya buang. Nah, ini kami juga tidak apa ya, kita juga ingin maju ya. Saya dorong teman-teman guru ya, untuk setiap ada kesempatan untuk lomba kompetisi, saya dorong untuk ikut. Puji Tuhan beberapa perlombaan kami ikuti ya, sekalipun lokal Klaten yang tidak bisa nasional, tapi Klaten dan paling tidak nasionalnya se-YPL, kami juga mendapatkan kejuaraan. Nah, ini menjadi sisi-sisi yang positif yang nanti bisa diwartakan, atau anak-anak orang tua juga akan bangga. Ketika kita ikutkan perlombaan, anak-anak juga akan bangga dan orang tua juga akan bangga. Sekalipun kejuaraan juara atau hasilnya itu nomor kesekian, tetapi paling tidak kita sudah dorong anak-anak untuk ikut lomba. Itu soal prestasi. Ya. Lalu kedisiplinan, tentunya ini sebagai sekolah yang berkarakter Katolik, tentu ini juga, atau swasta ya, ini di manapun juga diunggulkan. Lalu santun, ya, santun. Nah, ini kita juga mengunggulkan hal ini. Jadi anak-anak kita sapa dari depan, ini kita memberi contoh ya, guru karyawan memberi contoh kepada anak-anak untuk saling menyapa, sehingga mereka tetap santun di dalam perilaku sesuai dengan moto sekolah kami. Lalu saling mengasihi, pastinya ini juga di sekolah yayasan atau apalagi di YPL, ini tentunya juga semua menerapkan. Kita mengasihi satu sama lain dengan tidak berbatas, artinya anak-anak ini karena ya di rumah latar belakang keluarga memang ya hampir mirip dengan Salatiga tadi, mereka butuh untuk perhatian, untuk kasih sayang, karena mereka jauh dari hal itu. Banyak yang orang tuanya maaf sudah meninggal, hanya dititipkan kepada simbah, Pak D, Bude, semacam itu. Jadi tentunya ini kita memberikan perhatian yang beda, sehingga pasti anak-anak yang sekolah di sini akan merasa terengkuh. Lalu kepedulian, hampir berkaitan dengan di yang keempat, ini saling mengasihi, kepedulian. Ini terkait dengan karena kita melihat situasi keluarga, latar belakang mereka semacam itu, kita harus guru karyawan selalu peduli. Dengan banyak cara saya lakukan dan didukung oleh teman-teman kami untuk mencarikan pihak ketiga, ya. Kalau ini soal nominal atau uang, jadi kami memberikan
banyak bantuan kepada anak-anak dari pihak ketiga, terlebih pokoknya kalau ada peluang saya masuk, ada kesempatan saya gunakan. Yang pasti niat saya bukan untuk diri saya, tetapi untuk anak-anak dan pengembangan sekolah. Nah, puji Tuhan banyak kepedulian dari orang-orang yang saya sapa, sehingga dari alumni setiap bulan hingga saat ini masih peduli. Sejak tahun 2019 sudah terbentuk paguyuban alumni yang sangat kuat, luar biasa bagi kami hingga saat ini setiap bulan masih peduli pada anak-anak kami dan alma mater ini. Jadi soal kepedulian semacam itu dan masih banyak hal lain yang kami lakukan agar anak-anak tetap semangat untuk belajar. Harapan kami semuanya ini kami berikan untuk pewartaan yang baik di luar sana soal Yayasan Pangudi Luhur, terkhusus adalah SMP Pangudi Luhur Gantiwarna. Kemudian saya mengatakan adalah menanamkan rasa handar beni. Handar beni ini bagi saya filosofinya mendalam sekali. Ketika kita punya rasa handar beni, pasti apa yang kita lakukan adalah dengan tulus ikhlas, sehingga pasti hasilnya juga akan memuaskan bagi semua saja. Nah, anak-anak juga kami ajak untuk peduli satu sama lain. Ketika ada sampah, kita ambil contoh hal kecil saja. Ini handar beni soal lingkungan sekolah. Kemudian saling menyapa teman. Nah, handar beni teman, sehingga sosialisasi antara teman yang satu dengan yang lain ini juga sangat kuat, tidak membeda-bedakan. Maaf, kalau di sini kami juga masih sebagian besar menganut agama Muslim ya, atau tidak semuanya Katolik, tapi ini dengan rasa kepedulian, handar beni, kemudian ada toleransi, ini menjadi kuat sekali. Mereka tidak membeda-bedakan. Ya, dan kami juga menanamkan toleransi. Nah, kami memberikan kesempatan kepada anak-anak yang beragama Muslim untuk menunaikan ibadahnya setiap hari Jumat. Mungkin kalau nanti sudah efektif pelajaran biasa, kami setiap Jumat agak pulang gasek, atau mungkin nanti kita bisa atur karena ini belum J. Nah, kalau biasanya kita berikan kesempatan pulang gasek anak-anak yang menjalankan ibadah Muslim. Lalu kami juga memberikan kesempatan adanya untuk Muslim ya semacam siraman rohani, atau kita budayakan dengan kegiatan buka bersama semacam itu. Lalu jelas untuk gerakan kita sendiri yang beragama Katolik, kita perkuat iman kita karena mereka percaya bahwa di sekolah Katolik pasti anak-anak yang mereka percayakan kepada kami ini akan terbentuk pribadinya. Jadi rekoleksi kami juga selalu buat program baik kelas 7, 8 maupun 9. Nah, terus kemudian kurang 2 menit lagi Bu. Oh nggih, Pak. Baik. Ini intinya dulu nggih untuk yang sekolah kami semacam itu. Jadi anak-anak kami berharap anak-anak yang sekolah di tempat kami merasakan bahagia, merasakan senang, terengkuh, dan itu akan tidak terlupakan bagi mereka untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Kemudian untuk ini sekilas profil pelajar Pancasila. Ini secara umum pasti ada, ya, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, begitu. Ya, untuk core value-nya ini juga memuat semacam mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lain. Ini devosi. Nah, ini menjadi kekuatan bagi kami karena kita adalah sekolah Katolik. Lalu persaudaraan, berpihak pada yang miskin, ini yang menjadi keutamaan kita. Ya. Ini sama, ya, ini secara umum sama. Lalu visi misinya semacam ini sehingga terkait dengan apa yang kami buat program, ya, ini prestasi, disiplin, dan cinta kasih. Maka semangat kami adalah semangat melayani dengan cinta kasih.
Ini slogannya santun dalam perilaku, unggul dalam perilaku. Ini hampir sama juga dengan slogan ini kita terapkan, kita aplikasikan dalam keseharian. Moto kami, salam 3 jari setia dan peduli. Demikian Pak Aka, mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan, saya beberapa kali belum bisa ikut bergabung. Terima kasih Pak Aka. Oke, terima kasih Bu Dia. Salam 3 jarinya Bu. Ini kalau ada kampanye, kampanye salam 3 jari. Oke, baik, terima kasih Bu Dia dan juga Bapak Ibu Buddha yang sudah tadi menyampaikan sharingnya. Sekarang kita akan mendengarkan masukan dari para narasumber yang tentu nanti akan menambah kekayaan dan menambah hal baru yang bisa kita terapkan di sekolah kita terkait dengan penyusunan naskah akademik kita di sekolah masing-masing, begitu. Baik. Ya, Pak.